Halo semuanya, balik lagi nih di Tiba-Tiba Podcast sama aku Truli Batara Dan aku Faras. dan kita di sini kedatangan narasumber dari SMA yang berbeda-beda ya di sini tentunya. Nah, boleh dikenalin dulu. Oke. Aku namanya Kenzu dari SMA yang di Buah Batu. Aku Syauki, SMA-nya di Buah Batu juga. Oke, jadi di sini kita mau nanya-nanya seputar kasus yang lagi rame, lagi tren di media sosial, yaitu tentang bullying. Jadi gimana Tru? Ya kan bullying ini lagi rame banget ya di dunia sosial media gitu. Nah, apalagi mereka nih apalagi mereka nih sekolahnya kan ini ya ngambil P5-nya tentang kasus-kasus psikologi tentang pembulian kan. Nah, ya. Nah, terus lagi ramai juga sekarang di Twitter ya, banyak ada kasus tentang pembulian dokter gitu. Nah, menurut kalian gimana sih? Dari boleh narasumber pertama kita, Kenzo. Kang Kenzu. Boleh yang pertama. Boleh? Oke, semuanya kenalin lagi ya, nama aku Muhammad Syauki dari salah satu SMA di Bandung, tepatnya di Jalan Buah Batu. Dan di kelas 12 ini aku ngambil jurusan sosiologi gitu. Nah, di salah satu pelajaran sosiologi itu ada namanya penelitian sosial. Nah, kebetulan aku itu lagi melakukan penelitian tentang bullying ini gitu. Jadi judul penelitiannya itu sebentar ya, aku cek lagi. Oh. Ya, ini Deskripsi Bapak. iya. Ini Deskripsi. namanya tuh judulnya tuh ini nih. Upaya guru dalam mengatasi perundungan atau bullying pada siswa kelas 4 di SD. Gitu. SD ya. Jadi kebetulan saya ngelakuin penelitiannya di SD karena kata gurunya juga coba di luar sekolah saya lah gitu. Ini real, ini kejadian real. Ya betul, ini kejadian real. Jadi pertama-tama buat ngejelasin pembulian itu, kita harus tahu dulu tuh definisi dari bullying sendiri itu apa gitu. Jadi iya betul. Jadi mungkin bisa di klip gitu ya nanti ya. Iya gitu. Jadi pertama-tama bullying atau perundungan itu banyak definisinya gitu. Ada yang menurut ahli, ada yang menurut KBBI gitu. Tapi ya intinya gitu, bullying itu suatu tindakan tidak diwajarkan ya tadi betul, yang bertujuan untuk membuat si pelakunya tuh merasa lebih superior gitu daripada si korbannya. Dan ya pokoknya dia pengen merasa paling jago lah gitu yang begitu. Terus dari bullying itu ada banyak bentuknya juga gitu. Yang pertama ada bentuk bullying verbal, terus bullying fisik, dan apalagi ya berarti ya cyberbully itu termasuk. Ya itu yang iya sekarang era kalau di sosiologi itu modernisasi gitu ya begitu. Terus dari bentuk bullying kita bisa lanjut tuh ke faktor-faktor kenapa si pembuli itu ngebully orang. Pertama karena si pembuli itu, bentar saya baca lagi ya. Boleh. Aman ya. Ini kalau misalnya nggak percaya, Bengkulu ya. iya. Oh juga. Iya SD di Bengkulu ini. Oh iya. Jauh ya? Iya, kebetulan Bengkulu tuh kampung pulau. Kok kampung pulau? Kampung halaman. Salah. Kalau kampung pulau itu P5. Itu P5, salah. Sekolah saya tuh Oh iya. Kampung Pulau. Di- ada pembulian di sana. Oh, ada pembulian juga. Di sana ada dan istiadat. Oh iya, kampung pulau ya. Lanjut. Oke, jadi faktor-faktor perundungan ini ada banyak. Yang pertama dari faktor keluarga gitu. Karena mungkin keluarganya kurang diperhatikan gitu sama keluarganya. Jadi si pembuli ini mencoba mencari perhatian dengan cara membuli gitu kan. Terus yang kedua faktor lingkungan juga. Misal lingkungannya gitu. Lingkungannya kayak toksik gitu. Nah, betul ya. Oh ya. Lanjut. Oh, lanjut. Terus apa lagi faktor yang udah itu aja. Faktornya banyak sih, cuman Berarti mereka itu
para pembuli ini menurut riset mungkin dari kamu, jadi menurut kamu tuh pembuli itu orang yang ingin apa ya namanya, butuh perhatian sama Harus validasi gitu. oke sama mungkin bisa jadi bahan pelampiasan. Karena tadi gue faktor pelaku. Oke. Boleh dilanjutin? Oke lah. Masih lanjut nih. Kalau upaya mau dijelasin sama saya atau sama Kang Kenzo? Boleh deh. Oh, oke. Tapi aku mau nanya dulu nih. Oh iya boleh. Ya kan? Apa yang terjadi di SDN Bengkulu itu, ada apa sih yang terjadi gitu? Ya kasus pembulian apa yang terjadi di SDN? Oke. Boleh dijelasin. Jadi di SDN Bengkulu ini ada, nah yang bikin saya heran juga gitu ya, masih SD udah bikin komunitas-komunitas gitu kayak anak-anak SMA gitu. Iya gitu, jadi geng lah gitu lah. Kalau ilegal, soalnya kalau yang legal tuh eskul gitu ya kan, ini tuh eskul eksternal gitu. Jadi ilegal gitu ya. Internal internal mah kan. Oh, internal. Aduh. Oke, lanjut ya. Prit. Nah, jadi kalau itu kan eskul ilegal gitu ya, kalau komunitas geng gitu. Nah, yang bikin saya kaget itu adalah SD, kelas 4 SD. Nah, si pembuliannya ini, jadi pas mau si geng-geng ini tuh, dia tuh nyari siswa yang pendiam gitu, pendiam dan culun gitulah. Terus yang pendiam itu dibully. Jadi bulinya tuh dikatain wibu lah gitu, dikatain bau bawang lah, fisik juga. Kelas 4 SD udah dibully. Iya, kelas 4 SD gitu. 2 bulan Torik udah haji, Pak. Oke. Jadi ya gitu. Terus ada salah satu korbannya juga cerita ke saya gitu. Katanya tuh dia tuh semuanya segala diporotin gitu. Uangnya diporotin. Ya, tapi itu emang gitu. Yang terjadi di lapangannya seperti itu begitu. Nah, terus upaya yang dilakukan gurunya tuh apa sih? Nah, saya tuh kan di penelitiannya kayak gitu. Oke, saya bacain ya. Upayanya. Oh lah, ini di atas nih. Upayanya 6.5 hours later. Saya udah scroll. Jadi langkah-langkahnya tuh menurut guru-gurunya tuh yang pertama, jadi ya, jadi ini mungkin dari perspektif yang dibulinya. Misal kalian merasa terbuli gitu ya. Jadi kalau misalnya merasa terbuli, yang pertama tuh periksalah bagaimana cara bersikap. Jadi introspeksi dulu gitu. Kalau misalnya emang ada yang salahnya di akunya, ya udah berubah gitu. Yang kedua, bergabunglah dengan grup katanya tuh. Jadi jangan menyendiri gitu, atau masuk circle gitu. Jadi kalau menyendiri dibully gitu. Nah, karena di SD ini yang menyendiri dibully, jadi sebisa mungkin punya circle lah gitu. Katanya circle-circlean juga nggak baik, itu gimana itu? Ya semuanya ada dampak positif dan negatifnya lah gitu. Tapi menyendiri itu kebanyakan dampak negatifnya gitu. Jadi meskipun ya salah satu cara mengatasinya begitu. Terus nah, ini salah satu tips yang paling pentingnya buat teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya lagi dibully itu jadi si pembulinya tuh pasti menganggap kita tuh lebih lemah gitu. Nah, pas ketika dibully itu kita jangan marah gitu. Karena ketika kita marah itu ada memenuhi harapan si pembulinya gitu. Kan kalau misalnya marah, iya betul. Jadi justru malah makin seneng gitu. Jadi kalau misalnya dibully ya lawan gitu. Tapi jangan marah. Gitu. Jadi lawan dulu, langsung lawan gitu. Tidak. Jangan misal megang megang bibir. Ya, megang bibir. Jangan gitu. Kalau misalnya megang yang di bawah, berhenti gitu. Jadi kalau misalnya megang dua-duanya, jangan berhenti. Astagfirullah. Kita mungkin boleh attention dulu ya. Oke, attention dulu ya teman-teman. Mungkin ini aturan-aturan yang harus
lakuin oleh baik itu co-host, host, narasumber. Jadi kita itu ada sistem PRIT ya. Jadi sistem PRIT itu yang sesuatu hal yang misalkan berbau 18 plus atau sara dan rasis itu kita tidak boleh dalam podcast ini. Oke. Mungkin ya boleh dilanjut. Untuk upaya tadi. Terus yang keempat tuh jangan melawan atau marah, udah ya tadi ya. Jangan berdiam diri. Jadi kalau misalnya lihat ada yang lagi dibully itu kita jangan nonton doang gitu. Ya lah, kalau misalnya kemungkinan bakal balik dibully, ya laporin aja gitu ke guru gitu atau ke yang berkuasa, ya cepuin aja gitu daripada dibully gitu. Tapi kalau makin dibully karena pencepu gimana tuh? Kalau ada ancaman dari Ya tahu dari siapa gitu dicepuin gitu. Jadi jadi kita nggak ya jangan, maksudnya cepu gitu. Ya ya kan kamu ya guru juga bakal melindungi lah gitu ya orang yang melaporkan gitu. Jadi kalau misalnya sampai ada yang sampai dibully pencepu ya cepuin lagi gitu. Oke, next kita bakal ke narasumber kedua kita. Nah, kebetulan narasumber kedua kita ini korban bully ya. Di mana Mas? Di SMP, SD atau SMA? Mau cerita? SMP. Boleh diceritain nggak kronologinya itu gimana Mas? Jadi saya gak mau ya cerita sebenarnya kayak gini. Cuman saya ngomong kayak gini biar orang-orang tahu apa sih bahaya dampak bullying itu. Jadi saya dulu SMP gak pernah tuh dibekelin sama orang tua. Dibekelin makan. Terus teman-teman saya tuh dibekelin kayak ada yang bakatsu, ada yang ini sushi gitu. Tapi saya gak pernah bekal guys. Terus akhirnya saya tuh dibully gitu. Kayak orang miskin ya gitu. Ya nggak bawa makan. Sebenarnya iya miskin. Tapi saya nggak suka digituin Mas. Kayak saya sakit hati kalau dibully, apalagi mereka kalau udah bawa-bawa fisik kayak ngeginiin saya gitu Mas. Saya suka digituin atau enggak. It's okay. Pakai fisik aja saya sakit gitu ya Mas. Pakai verbal lebih sakit fisik sih, tapi verbal tuh saya dikatain kayak orang miskin, nggak punya makanan di rumah. Sebenarnya saya nggak punya, selain miskin ya nggak pernah bawa bekal. Orang tua saya juga broken home, jadi itu faktor saya gitu. Terus orang tahu saya broken home, makinlah dibully saya waktu itu. Kayak nggak punya ayah, katanya ayahnya 2, ibunya 3. Ya saya di situ sakit hati dibully. Siapa sih yang nggak sakit hati ya dibully ya? Dari situ saya ngedown tuh. Saya masih nggak kuat kalau ngomongin ini. Tapi Mau dilanjutin ke topik. untungnya waktu itu saya ketemu guru BK saya di SMP. Terus kayak guru BK saya bantu saya, kayak udah nggak apa-apa, kayak bisa comeback stronger katanya. Ya saya lakuin lah sampai akhirnya saya lulus SMP, SMA, kehidupan saya lebih baik. Saya di sini cuman benar banget kata Masnya, bullying itu banyak dampaknya ya Mas. Tapi saya di sini cuman bilang ke teman-teman kayak jangan ngelakuin bullying ya guys. Karena itu nggak baik. Saya aja mentalnya masih kayak tempe sekarang gitu ya karena dibully. Jadi bullying itu nggak baik, apalagi Indonesia ini punya peraturan tentang bullying ya, bener gak? Benar. Ntar itu ada yang ngejelasin. Ya. Itu sekian sih dari saya. Jadi kita udah ngedengerin 2 kisah dari kedua narasumber hebat kita. Jadi kali ini kita mau sharing aja tentang biar teman-teman gak ngelakuin bullying itu sendiri, ya kan? Mungkin siapa yang mau nyebutin? Ya, kan dampak bully ini udah tadi disebutin ya, jangka panjang banget. Bahkan sampai sekarang narasumber kita ini masih mentalnya tempe. Terus
dari tadi kisah bully-bulinya juga sebenarnya udah melanggar pasal-pasal yang ada di Indonesia ya. Bisa disebutin mungkin pasal-pasal apa aja yang udah dilanggar dari pembulian tadi? Boleh ya, truly dua narasumber kita ya. Dan ini juga salah satu edukasi buat teman-teman di rumah agar tidak melakukan bullying. Yang pertama itu ada UU Perlindungan Anak nomor 335 tahun 2014. Pasal tersebut mengatur perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan termasuk bullying. Dan pasal 76C secara khusus menyebutkan larangan tindakan kekerasan terhadap anak. Yang kedua ada UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU ini mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan mental yang mencakup bullying di lingkungan sekolah. Yang ketiga ada peraturan pemerintah atau PP nomor 57 tahun 2021 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan termasuk bullying di sekolah. Nah, ini nih, bullying di sekolah itu kayaknya masih banyak banget ya, walaupun sekarang zamannya banyak pencepu yang kayak gitu, tapi ya banyaknya dari pihak sekolah yang kurang menanganinya juga. Coba aja, emang saya udah tahu dari dulu kayak saya nuntut mereka ya. Ya, bisa jadi Mas. Jadi ini yang terakhir nih Mas. Apa tuh Mas? Yaitu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Berikut penjelasannya. Beberapa pasal terkait pencemaran nama baik dan penganiayaan bisa diterapkan dalam kasus bullying yang berujung pada tindakan kriminal. Jadi upaya pencegahan dan penanganan bullying juga melibatkan peran sekolah, orang tua dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Ya, Kalau apa sih akibat yang dilanggar gitu? Jadi bisa dijatuhi apa? pastinya paling berat itu 10 tahun penjara ya kan. Pastinya hukumnya penjara seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih ya kepada dua narasumber kita yang telah datang. Ya. Stop bullying ya guys. Stop bullying. Stop bullying guys. Kasih. Gimana? Bullying itu tidak. Oh kita bullying itu tidak keren. 1, 2, 3. Bullying itu tidak keren. Paham? Thank you.